Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami dari pengurus mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sholat Idul Fitri kita hari ini memasuki tahun yang ketiga. Jadi yang pertama kita laksanakan dulu pada tahun 2021 dengan kondisi seadanya, masih bata dindingnya, pintunya belum ada, masih triplek, termasuk lantainya masih semen. Kemudian di tahun kedua, alhamdulillah sudah di granit, sudah pasang AC, walaupun sekarang sudah masih hangat ya, masih belum dingin dan begitu nyaman. Jadi mudah-mudahan nanti ada donatur yang bisa menyumbangkan AC ya. Mungkin perlu satu AC yang 2 PK belakang, kemudian yang di depannya mungkin 1,5 PK supaya lebih nyaman kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian pada tahun ketiga ini progres daripada pembangunan kita fokuskan di lantai 2. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan. Jadi yang pertama untuk anak yatim, kas kita sebelum Ramadan itu ada 532.000. Kemudian infak selama bulan Ramadan ini ada di sebelah kiri catatannya. Itu totalnya 3.889.000. Sehingga ada total kas anak yatim itu 4.421.000. Dan semua kas anak yatim sudah kita salurkan sebelum Ramadan kemarin, sehingga saldonya sekarang 0. Dan sejak tahun 2022 untuk anak yatim ini alhamdulillah kita bisa memberikan santunan bulanan yang kita berikan setiap setiap minggu pertama atau minggu kedua setiap bulannya. Mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut. Di samping kita memberikan santunan anak yatim di saat akan lebaran. Kemudian yang kedua, kas duafa. Jadi sebelum Ramadan kas duafa kita ada 2.581.000. Kemudian selama Ramadan kita mendapatkan infak 941.000, sehingga total ada 3.522.000. Kemudian ini juga sudah kita bagikan kepada duafa, sehingga saldo kas duafa kita sekarang 0. Jadi rencana pada tahun 2023 ini kita akan memberikan santunan duafa itu 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kita berikan menjelang lebaran, kemudian setelah itu 6 bulan setelah kita berikan dari yang setelah lebaran. Mudah-mudahan dana duafa ini yang kita kumpulkan bisa mencukupi. Yang ketiga adalah kas MDTA. Jadi kas MDTA kita sekarang sebesar 4.575.000. Kas MDTA ini sebenarnya kas sisa dari dana pokir. Jadi MDTA kita di akhir tahun 2022 kemarin kita mendapatkan 40 juta dari pemerintah Kota Padang yang diperuntukkan untuk pembelian peralatan MDTA, dan itu sudah kita belikan ya. Jadi ada kursi, meja untuk para santri dan santriwati, kemudian ada meja guru, kemudian ada lemari, termasuk ada di belakang itu salah satu lemarinya ada papan tulis, ada termasuk juga sound system sekarang ini dari dana pokir ya, MDTA. Jadi masih tersisa itu 4.575.000. Kemudian untuk donatur tetap ya, untuk donatur tetap kas kita sekarang 392.000 cuman ya. Jadi
kas donatur tetap ini kita gunakan untuk biaya operasional harian musola Al-Ansor. Jadi untuk bayar listrik, jadi kalau di hari biasa kita membayar biaya listrik itu adalah 600.000 rata-rata. Di selama Ramadan ini meningkat menjadi 1.200.000, 2 kali lipat. Kalau nanti ditambah hasil lagi, kemungkinan juga akan meningkat. Jadi kami mengharapkan untuk kenyamanan kita supaya lebih banyak lagi nanti yang bisa memberikan donatur tetap ya. Jadi donatur tetap ada di listnya di sebelah kanan sana. Dan kita juga gunakan donatur tetap ini di samping untuk operasional tadi, biaya perawatan, biaya kebersihan dan lain-lain, kita juga mensubsidi di MDTA, terutama untuk honor guru MDTA. Karena dari SPP para santri dan santriwati itu tidak mencukupi, jadi kita subsidi juga dari kas donatur tetap. Kemudian zakat kita, kemarin kita ada menerima zakat mal ya. Sebelum Ramadan itu ada 1.727.000 dan sudah kita bagikan juga. Kemudian zakat fitrah terkumpul kemarin 70 ya. Dan sudah kita bagikan tadi malam kepada yang berhak yang menerimanya. Kemudian kita juga menerima sumbangan karpet ya dari Ibu Sekretaris kita, Bu Dinawati, 44 meter itu yang untuk saf perempuan. Jadi itu sepanjang 44 meter. Kemudian karpet laki-laki ini kita juga dapat sumbangan ya, sepanjang 26,2 meter. Dan itu kalau dirupiahkan, karena kita yang membeli kemarin 7.860.000, per meternya 300.000. Ini disumbang oleh 4 donatur. Ada keluarga Bu Yenti Bidan 5 juta, Bu Dilawayuni 1 juta, Bu Desnita 600.000, dan Bu Dinawati 1.260.000. Kemudian kas pembangunan kita pada saat ini masih tersisa 10.415.000. Jadi termasuk infak Ramadan yang sudah kita terima itu sebesar 7.748.000. Jadi sisa kas pembangunan 10.400.000. Total biaya pembangunan musola ini sebesar 844 juta. Jadi sudah habis 844 juta. Dari donatur yang tunai itu ada 799 juta kita terima, alhamdulillah ya. Kemudian ada juga talangan 40.758.000, yaitu dari Pak Ustadz Firman sebesar 20.758.000. Kemudian dari Pak Haji Johari Datuk Bandara Putih itu 20 juta. Kemudian kita sekarang fokusnya di pembangunan di lantai 2. Jadi ada beberapa tahap yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama untuk lantai 2, tahap satunya kita membangun tonggak. Jadi ada 14 tonggak yang besar-besar di atas sesuai dengan bangunan utama yang di bawah. Itu memakan biaya 25 juta. Kemudian tahap kedua kita membuat slot atau ring baloknya, itu memakan biaya 30 juta. Kemudian yang cukup besar itu pembangunan plat yang di atas ya, untuk lantai 3-nya itu menghabiskan biaya 61 juta. Kemudian sekarang sedang pengerjaan pembuatan dinding ya. Jadi kita masang bata, memplaster, dan juga nanti pintu dan jendela. Biaya yang sudah dikeluarkan itu sekitar sebesar 17 juta. Dan kami mengharapkan nanti juga kalau kepada donatur untuk memberikan sumbangan pintu dan jendela. Kalau yang di bawah dulu satu daun pintu ini
3 juta. Jadi kita ada di atas itu 8 jendela. Jadi kalau 8 kali 3 juta, kita 24 juta. Tapi kalau sekarang mungkin karena BBM naik, harganya mungkin bisa lebih di atas 3 juta. Kemudian pintu, itu satu pintu 6 juta, di atas itu ada 2 pintu. Sehingga ada 12, jadi kalau kita totalkan saja untuk pintu dan jendela itu adalah 24 tambah 12, 36 juta. Itu kemudian setelah kita selesai pembangunan dinding dan jendela di atas, insya Allah sudah bisa dipakai untuk kegiatan MDTA. Kita akan lanjut mungkin yang di bawah ini, plafon dulu, supaya kita lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita akan rencana pasang plafon, selesai plafon, baru kita pasang gubah yang di atas. Rencana kita gubah itu 2, depan sini 1, kemudian yang di tengah yang kosong ini 1. Kemudian setelah gubah nanti baru kita pasang plafon di atas. Setelah itu tahap berikutnya kita membangun tower. Sesuai dengan gambar itu ada 4 tower yang akan kita buat di atas. Setelah itu kalau sudah selesai semua, mungkin kita akan membuat lampu sorot ya. Jadi sehingga musola kita akan kelihatan megah seperti di Al-Hakim atau di Siti Rama. Sehingga kalau malam pencahayaannya menarik. Jadi kecil, mungil, indah. Mudah-mudahan. Di samping itu nanti kita untuk finishingnya kita kasih kanopi ya, supaya tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Mudah-mudahan. Tapi ini rencananya adalah rencana jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun bisa selesai. Kemudian aktivitas lainnya di Mushola Al-Ansor, kita juga tahun ini ya melaksanakan lagi pesantren Ramadan. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan pesantren Ramadan. Jumlah peserta pesantren Ramadan kita itu ada 66 orang. Di mana SD ada 23 orang, SLTP 17 orang, dan SLTA 26 orang. Jadi sumber dananya untuk pesantren Ramadan ini dari uang pendaftaran, dari infak Ramadan, itu yang terlihat di sebelah ya, di Binde, kemudian sumbangan masyarakat, kemudian juga ada pemerintah. Untuk infak Ramadan sudah terkumpul 902.000. Ini digunakan untuk pembayaran non-narasumber serta pemberian hadiah-hadiah yang diadakan pada saat lomba dan sudah kita berikan pada saat penutupan kemarin. Kemudian untuk pelaksanaan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, untuk pelaksanaannya kita dana juga yang namanya donatur paket Ramadan, yaitu satu paketnya 300.000 minimal. Alhamdulillah kalau dilihat di daftar tersebut ada 55 donatur, sehingga kalau kita totalkan yang donatur 300.000 itu ada 49 orang. Kemudian ada yang 500.000 3 orang ya. Sehingga totalnya di sini sebesar 16.200.000. Ini yang kita gunakan untuk pembiayaan selama Ramadan. Kemudian untuk majelis taklim, alhamdulillah Mushola Al-Ansor itu mengadakan pelatihan tahsin ya, cerulian di tahun 2021 itu 7 ekor, tahun 2022 9 ekor. Jadi kita mengharapkan nanti di tahun 2023 ini meningkat ya, minimal mungkin 10 atau kalau bisa 11 ekor. Jadi kepada Bapak Ibu yang punya rencana untuk berkorban mungkin bisa melalui Mushola Al-Ansor. Jadi itu saja. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota pengurus Mushola Al-Ansor atas kerjasama dan dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan keagamaan, pendidikan dan pembangunan Mushola Al-Ansor secara baik. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan Kurban atas kerjasamanya sehingga bisa terlaksananya acara kegiatan hari besar ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pesantren
sehingga pelaksanaan pesantren juga bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur Musal Al-Ansor. Mudah-mudahan infak, sedekah, wakaf, sumbangan yang diberikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda dan semakin bertambah rezekinya. Amin 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 ya rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.